datang. Hari ini kita kebetulan mundur ya, biasanya hari Kamis, jadi hari Jumat. Kita kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, seorang psikolog anak dan psikolog remaja juga, dan beliau juga fokus juga di konselor parenting juga. Jadi kita mau undang beliau terus menyesuaikan waktunya sama beliau gitu. Jadi hari ini buat webinarnya Starland kita mundur biasanya hari Kamis jadi hari Jumat gitu ya, karena kita tetap mau dengerin bukan cerita, dengerin tentang bonding pada anak. Mungkin beberapa orang tua merasa kesulitan nih untuk membangun kedekatan dengan si kecil, apalagi di masa pandemik atau enggak tadi kedua orang tuanya sama-sama kerja gitu. Jadi kayaknya bingung caranya gimana ya, apa ini tuh udah pas belum ya sebenarnya kedekatan saya sama anak saya. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar bareng-bareng bersama Ibu Rahajeng Ika. Halo Bu Ika, Halo gimana Miss Helen, kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Puji Tuhan kalau kayak gitu. Jadi Ibu Ika ini akan membahas tentang perihal tentang guys to bonding with your child. Jadi buat anak-anaknya kita ini, mungkin ini beberapa kesulitan yang harus kita perhatikan ya kalau misalnya punya orang tuanya Starland atau enggak yang bisa ikutan webinar Starland biasanya punya anak-anaknya usia dini nih dari 1 tahun sampai Hmm, 6 tahun. Dan ternyata oke. kemarin misalnya ngobrol sama Ibu Ika, wah dampaknya ini ternyata panjang banget nih kalau misalnya kita nggak bikin bonding itu dari sejak dini ya Bu ya. Iya, betul. Bu Ika mau sapa-sapa temen-temen di sini atau enggak mami-mami di sini boleh nih. Iya, terima kasih loh Miss Helen. Saya merasa senang sekali bisa diundang ke sini, boleh terlibat di sini. Nggak nyangka ya jauh-jauh nih saya jauh-jauh di sini di Jakarta. Ketemulah nih sama teman-teman semua. Ibu-ibu di sini, wah ini pasti mami-mami masih muda ya Miss Helen ya. Mami muda nih semuanya Bu. Masih cantik-cantik banget pasti nih. Beda banget nih sama saya yang udah produk lama nih, yang udah produk lama. Tapi udah Sebenarnya pengalaman kalau Ibu Ika. saya tuh praktek momi-momi saya praktek di dua tempat saat ini di Rumah Sakit Puri Cinere, satunya lagi di Cassandra Associates. Tapi juga saya buka online, ada yang bisa dicari di namanya Hati Plong. Nah, Hmm. ini semua tempat-tempat di mana saya berbagi pengetahuan atau membantu orang lain yang mengalami masalah psikis ya. Jadi bukan masalah kejiwaan seperti misalnya orang yang tidak bisa membedakan realita dengan yang real gitu. Bukan yang sampai sana. Saya hanya membantu orang-orang atau adik-adik atau anak-anak yang mengalami kesulitan untuk misalnya dia bingung apa yang harus diputuskan, dia bingung harus memilih apa, atau merasa setiap hari terus kan anak-anak sekarang banyak ya momi-momi yang terpapar ya dengan sistem belajar yang seperti yang sekarang. Nah, biasanya tugas saya dan teman-teman adalah membantu baik orang tuanya maupun anak-anaknya. Nah, kalau hari ini terkait saya diundang sama Miss Helen, saya rasa bukan karena saya adalah ibu dari 2 anak laki-laki yang beranjak remaja ya, tapi lebih pada latar belakang pekerjaan saya sebagai psikolog. Nah, kebetulan saya punya pendidikan psikologi yang cukup cukup ya kalau sampai sekarang cukup panjang lah. Saya S1 di Atmajaya Jakarta, kemudian saya S2 dan ambil profesi psikolognya di UI Universitas Indonesia, lalu kemudian saya juga ambil certified EMDR terapis. Jadi sekarang saya sudah konsultan di situ. Itu gunanya adalah salah satu teknik psikoterapi yang digunakan untuk menyembuhkan atau membantu menghilangkan trauma pada seseorang. Seperti itu. Nah, kesibukan saya sehari-hari jelas lah ya, mendua antara jadi ibu-ibu dan jadi tante-tante psikolog ini gitu ya. Mendua seperti itu. Kalau suami saya cuma punya satu ibu-ibu, kalau anak ada 2, kalau suami cuma punya satu. Jadi cuma ini nggak bisa dikenalin lagi. Nah, kalau anak kebetulan udah besar 17 tahun dan 13 tahun. Jadi saya udah lama banget nggak mengalami yang momi-momi di sini alami pasti. Tapi ngelihat sekolahan tadi saya langsung kepingin, aduh enak banget ya kalau ke situ
gitu. Aduh, coba pada zaman anakku masih kecil ada tempat kayak gitu, pasti senang banget gitu ya. Bersyukurlah anak-anak zaman sekarang ini punya banyak tempat di mana mereka bisa tumbuh sehat, sehat mental ya, terutama mami-mami, karena hidup di dalam ruangan terus kan tentu nggak benar. Hidup hanya dengan gadget atau hanya selalu belajar. Nanti anak-anak kita akan belajar panjang banget masanya. Saya sampai hari ini aja di umur saya 45 tahun ini saya masih belajar. Jadi kebayang ya kalau anak-anak yang mami baru 2 game banget masa belajarnya. Jadi jangan dipaksa cepet-cepet ya mami-mami. Santai-santai aja. Belajar itu bisa dalam kehidupan sehari-hari. Nggak harus cuma di sekolahan. Terbukti kan sekarang anak-anak sekolah ini udah belajar di rumah 2 tahunan dan mereka tetap naik kelas, tetap aja dapat ilmu baru gitu. Jadi sebetulnya bisa dikombin. Tapi memang situasi yang buruknya sekarang kan ada virusnya ya Miss Helen ya. Jadi Iya. kita terbatas bergeraknya. Tapi kalau masalah belajar, inilah masa kita dibukakan mata bahwa benar juga ternyata belajar bisa dari mana aja ya, nggak cuma dari kelas kayak gitu. Hmm. Jadi begitu misalnya kayaknya hai mami-mami, Wah, saya udah lama nggak mengalami seperti Anda, tapi mudah-mudahan hari ini saya bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi latar belakang, kenapa sih bonding itu butuh dan dibutuhkan, dan ini akan sangat membantu mami-mami banget ketika berhadapan dengan nanti nih, anak-anak kecil ini akan jadi ABG-ABG, akan hmm. jadi, ya kan, itu masa-masa tersulit yang biasanya dialami ya, dan akan jadi mungkin suatu hari juga akan jadi dewasa-dewasa yang punya anak lagi, momi-momi. Dan itu semua tergantung dari hari ini, bagaimana Anda semua terkoneksi dengan mereka, membuat bonding dengan mereka. Gitu, Miss Helen. Wow, iya penting banget kalau nggak mulai dari sekarang nanti lumayan ya ke depannya ya. Hmm, Karena tadi berhubungan sama perilaku anak di saat remaja dan dewasa juga ternyata berpengaruhnya. Nah, Bu Ika, tapi kan kalau ngomongin tentang bonding nih ya, mm-mm, kadang orang tua tuh zaman sekarang taunya ya udah gitu. Saya sayang anak saya, tapi dengan cuma hadir doang, atau enggak cuma bilang say hello, mami sayang, jadi mm-mm, mm-mm, sayang gitu. mm-mm, Tapi mm-mm. sebenarnya uh, boleh nggak dijelasin lagi sama Ibu Ika, sebenarnya bonding tuh apa aja sih yang bisa ya mencakup apa aja nih yang dihubungin dengan bonding itu, apalagi buat mami-mami yang tadi anaknya masih kecil-kecil ternyata. Betul banget dong. Jadi sebetulnya bonding itu tidak sesederhana Anda ada bersama anak Anda dalam satu ruangan. Atau Anda bilang I love you sama anak Anda. Nggak sesederhana itu. Bonding itu sejatinya adalah ikatan yang akan terbentuk antara satu orang dengan orang lain, dalam hal ini antara orang tua dengan anak, antara ibu dengan anak, yang akan terjadi semakin menguat justru adalah ketika Anda ada bersama anak-anak pada saat-saat kritisnya mereka. Hmm. Ini, jadi bukan cuma senang-senang. Jadi bonding berarti kita pergi liburan ya. Benar sih, tapi nggak 100% benar. Gitu. Kenapa? Karena kalau pergi liburan terus mommy sibuk selfie gitu ya untuk mendapatkan Instagramable yang baik, anak-anak sibuk main sama neni atau sama yang lainnya atau mereka main sendiri, kemudian si papi sibuk sendiri juga, lalu kapan lah waktu di mana untuk tercipta bonding itu? Jadi bonding itu mensyaratkan beberapa hal, antara lain mensyaratkan ada ikatan yang terbentuk, ada waktu yang dipakai bersama-sama gitu ya. Jadi benar-benar tuh misalnya harus harus sama-sama, bukan ada bersama aja tapi benar-benar menikmati sesuatu bersama-sama. Didasari oleh kasih sayang satu sama lain, jangan lupa, karena kalau nggak ada kasih sayangnya terus buat apa kita ngebonding ya gitu ya. Hmm. Dan untuk mencapai suatu kebutuhan bersama, kebutuhan apa? Kebutuhan manusia umumnya, kebutuhan sosial untuk saling terkait atau terikat antara satu orang dengan orang lainnya. Kita saling membutuhkan misalnya, karena saya di masa saya curhat sedikit ya, di masa pandemi ini saya banyak sekali dapat klien-klien baik dewasa maupun anak-anak atau remaja yang merasa kesepian. Padahal di rumah ada keluarganya dong, tentunya orang pandemi, tetapi mereka merasa mereka lebih lekat di sekolah bersama teman-teman dan gurunya. Dipikir-pikir sedih juga ya situasi seperti itu, di mana ternyata masih ada di antara kita yang gagal membentuk ikatan dengan anak atau membuat anak merasa nyaman di rumahnya. Karena mereka merasa
nggak enak karena kalau di rumah terlalu banyak kritikan, terlalu banyak komplainan seperti itu. Sehingga kebutuhan dari anak jadi tidak didapatkan. Padahal kata kuncinya salah satunya juga adalah kita akan mencapai suatu kebutuhan bersama, ya kan? Yang bisa dilakukan juga secara bersama-sama. Gitu, Miss Helen. Oke deh, kalau kayak gitu kita mau serahin nih penjelasan lebih luasnya Lengkap dari ya? lebih lengkapnya dari Ibu Ika. Mm. Dipersilakan Ibu Ika. Terima kasih. Momi-momi mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak mengantuk dengan PPT yang saya siapkan. Ini jam rawan sebetulnya, tapi mari kita sama-sama berjuang menghadapi jam ini. Ya, Saya sudah mengupayakan sedemikian rupa supaya ini layak untuk dibaca, layak untuk disaksikan gitu, supaya nggak membosankan buat para momi. Saya mulai share-nya. boleh Ibu. Sudah terlihatkah Miss Helen Ya, dan sudah. Momi-Momi? Sudah ya. Nah, ini gambar depan atau judul depannya, Guide to Bonding with Your Child. Walaupun harus saya akui, membuat ini kelihatannya sedikit tapi nggak mudah karena banyak aspek yang harus saya pegang. Buat saya ada moto tak kenal maka tak sayang. Kalau Momi-Momi nggak benar-benar kenal seperti apa sih sebenarnya perkembangan seorang anak, Momi-momi akan sulit memahami kenapa anak-anak kita berperilaku seperti sekarang yang dihadapi. Saya kasih lihat ya, kenapa terjadi seperti itu. Pertama saya ingetin dulu, ini disclaimer Momi. Anak itu seringkali sulit loh mendengarkan orang tuanya. Makanya kalau momi-momi ngomel atau ceramah panjang lebar, apalagi sama anak-anak yang usianya 10 tahun ke atas ya, 12 ke atas, nanti lebih seru lagi tuh. Itu mereka makin tampak sulit diberitahu. Jadi mereka cuma dengerin aja tuh susah. Tapi mereka tuh cepet banget meniru perilaku. Perilaku siapapun sebetulnya, siapapun yang ada di lingkungannya, tidak hanya orang tua. Dalam konteks ini, anak seringkali sulit mendengarkan orang tua, tapi mereka sangat cepat meniru perilaku yang kita lakukan. Perilaku tuh apa sih? Perilaku itu adalah perbuatan atau sesuatu yang kita lakukan. Dilakukan itu boleh dua, Mami. Boleh dilakukan secara fisik ya. Jadi secara fisik kita melakukan sesuatu, kita jalan, kita tidur, kita makan segala macam. Yang kedua adalah ketika kita bicara. Bicara tuh juga bagian dari itu. Ketika kita berkomentar, ketika kita memanggil mereka, ketika kita ngomelin mereka, ketika kita dan pasangan kita sedang berdebat, ketika kita dan neni-neni ini lagi mungkin kita lagi ngasih instruksi pada neni atau driver kita, atau kita lagi ngobrol sama tetangga kita. Nah, itu adalah semua gambaran perilaku yang dilihat oleh anak. Bagaimana Anda menarik nafas, bagaimana ketika Momi jangan main gadget ya, tapi sambil lihat gadget misalnya, itu semua dipelajari anak tanpa ampun, tanpa kecuali. Jadi harus hati-hati karena anak akan sangat cepat meniru perilaku Anda, maka harus jaga-jaga ketika kita berperilaku di depan anak kita. Itu yang paling penting untuk Mami-Mami ingat pertama kalinya. Jadi apa yang kita lakukan lebih cepat ditangkap daripada apa yang kita katakan. Makanya kenapa begitu? Itu terkait dengan perkembangan otaknya, tetapi juga sangat terkait dengan sejatinya manusia. Karena manusia itu punya cara untuk belajar, salah satu yang paling cepat adalah dengan melihat atau meniru. Lalu saya lanjut ya. Yuk kita coba kenal anak kita. Saya akan bahas beberapa hal. Ada tentang perkembangan kognitif atau berpikir, lalu perkembangan sosial atau bagaimana mereka berhadapan dengan situasi, dan bagaimana otak anak itu berkembang. Ya, kalau dilihat dari bagaimana dia bereaksi secara emosi terhadap lingkungannya. Nah, sekarang ini dulu, aku kasih tahu dulu Momi. Anak kita tuh ada di tengah-tengah sini ya Momi ya, sebagai individu. Ternyata ketika dia tumbuh, dia tumbuh oleh semua lingkungan yang ada di sekitarnya. Pomi perhatiin. Pertama, dia akan tumbuh dipengaruhi oleh ini nih yang disebut dengan mikrosistemnya dia dulu. Ya, dia adalah dia. Kemudian dia akan ketemu mikronya tuh ada ayahnya, ibunya, dia gitu ya. Dia ayahnya, ibunya. Lalu kemudian dia akan ketemu dengan meso, ada sistem yang di luar nih. Sistem yang di luar itu apa? Ada tempat mainnya,
ada orang lainnya, keluarga lain, ada teman-temannya, ada tempat mereka bermain kayak Starland-nya gitu ya, dan Starland-Starland lain. Jadi intinya itu adalah bagian dari tempat mereka berkembang. Maka sangat penting buat Anda semua untuk memilih di mana anak Anda akan dibesarkan karena lingkungan ini juga berpengaruh buat mereka. Lalu meluas, kita lihat apalagi nih yang ada di luar sana. Di luar sana, Momi, di ekosistem ini ada extended family atau kakek nenek, grandpa grandma. Ada teman-teman tetangga-tetangga. Ada tempat kerja kita yang juga jadi bagian dari identitas mereka. Ada community health services, jadi kayak rumah sakit dan lain-lain yang menjadi tempat yang sering mereka kunjungi. Ada sekolahan juga di sini. Tapi intinya ini adalah tempat di mana seseorang berkembang, termasuk anak. Ya. Kemudian di paling luar ada makrosistem yang juga pengaruh pertumbuhan seseorang. Apa itu? Hukum yang berlaku, seberapa hukum berlaku di negara kita yang membuat kita sebagai orang tua bisa merasa aman membesarkan anak. Perasaan aman kita menular pada anak-anak kita. Perilaku kita didasari juga dengan perasaan aman tadi. Kalau kita nggak merasa aman, kita nggak bisa melepaskan anak kita keluar dari rumah. Nah, itu sebabnya hukum itu juga berarti bermain peranan di sini. Nilai-nilai juga, Momi, nilai-nilai yang Anda anut, nilai-nilai yang Anda adopt dari keluarga, ya dari orang tua Anda masing-masing, nilai-nilai yang diambil oleh pasangan kita atau daddy-daddy-nya anak-anak ini, dan oleh keluarganya daddy. Itu semua juga akan turut membentuk seseorang anak. Dan di sini adalah budaya yang berlaku di negara tersebut, di negara kita, di benua kita, pokoknya di tempat kita tumbuh. Seperti itu. Jadi perhatikan ya Momi, betapa ternyata kita tumbuh dipengaruhi oleh banyak ini. Jadi kalau ada satu aja di sini yang bikin masalah, sangat mungkin dia akan terpengaruh. Misalnya, ada satu di sini yang suka menggigit. Barangkali anak kita pulang-pulang suka menggigit juga. Apakah itu nggak bisa dihapuskan? Ya bisa lah. Tetap aja paling kuat adalah pengaruh di rumah. Seperti itu. Tapi apapun yang terjadi di luar bisa mempengaruhi individu ini baik secara cepat maupun secara lambat laun atau perlahan-lahan. Nah, kemudian eh, ini tentang perkembangan emosinya ya. Nah, di dalamnya itu anak juga tumbuh menurut teorinya Erikson, anak itu akan tumbuh bertahap, Mami. Dia akan tumbuh dari dia bayi ya, tuh dari dia bayi banget lalu meningkat ketika dia mulai agak besar terus sampai dia dewasa. Ada yang namanya Erikson tuh mengajarkan tahap perkembangan, tahap perkembangan perlahan-lahan dari mereka. Ini ya disiap namanya si Erikson. Kalau perkembangan kognitif saya mundur sedikit. Kalau kognitif itu bukan triune brain, ini lain lagi. Kognitif itu bagaimana seseorang berpikir, Mami. Bagaimana dia menyimak apa yang di lingkungan kasih lalu dia ngertiin. Nah, itu namanya kognitif. Jadi kemampuan berpikir. Kognitif itu ada beberapa tahap, ada yang namanya sensori motor, kemudian nanti berkembang lagi dari sensori motor menjadi pra-operasional, lalu menjadi konkret operasional, lalu menjadi formal operasional. Ya, jadi dari yang sensori itu waktu bayi sampai umur 2 tahun aja, Mom. 2 tahun tuh dia bisanya apa sih? Gigit-gigit, ya kan? Apa-apa semua dikenali pakai mulut. Semuanya dicoba, dilihat, ditarik, dilihat, digigit. Paling sering sih masih pakai mulut di umur sampai 2. Kalau dia udah mulai belajar jalan habis 1 tahun menuju kedua, wah mulai itu semua diturunkan sama dia, baik secara pelan-pelan maupun secara paksa ya, Momi. Jadi boleh jadi dia menjatuhkan sesuatu yang kemudian pecah dan lain-lain. Pada dasarnya mereka sedang berusaha mengenali lingkungan dengan caranya. Cara yang mereka tahu baru itu melalui sensor, Mom, melalui sensor dan melalui motor tuh bergerak. Jadi secara bergerak dia merasakan semuanya. Rasa yang berkembang itu sama kayak perkembangan biasa itu dari yang kecil ke besar. Jadi dari mulut terus nanti baru keluar badan, Mom, ke tangan. Tangan, kaki itu belakangan. Makanya waktu baby semua masuk mulut, makin gede semua dipegang-pegang. Seperti itu. Itu ya, Mom, ya, tahapannya gitu. Makin dia besar lagi, nanti 4 tahunan itu, dia mulai belajar untuk
mulai mau menguasai sesuatu, mulai merasa bahwa ini punya aku, ini bukan punya kamu, ini punya kamu, enggak, ini punya aku. Mulai seperti itu, Mom. Ini makanan aku. Dia mulai akan main, tapi itu mainannya semua adalah milik dia. Makanya anak-anak umur segini masih sulit untuk berbagi. Dan disarankan, karena memang belum umurnya untuk mampu berbagi, maka jangan dulu dimarahin kalau dia nggak bisa berbagi mainan. Apalagi di label, pelit banget sih nggak mau berbagi mainan sama Koko atau sama Cici. Nggak begitu. Karena umurnya memang belum cukup, dia belum paham apa itu berbagi. Yang dia tahu cuman ini punya aku. Sulit untuk dia memahami bahwa ada aku dan ada orang lain. Setelah umurnya makin besar, Mom, makin ke umur mendekati 5 tahun, dia makin mengerti hal ini. Tetapi dia masih belum biasa, masih harus dibantu untuk membiasakan. Nanti ketika umurnya sudah 7 tahun ke atas baru disebut dengan praoperasional atau dia sudah mulai memahami segala sesuatu. Tetap belum jago, Mom, masih belajar judulnya. Tapi sudah lumayan. Dia sudah mulai ngerti, udah mulai bisa dikasih tahu, udah mulai bisa disuruh duduk tenang. Kapan dia benar-benar bisa duduk tenang? Pada saat konkret 7 tahunan ke atas lah ya, udah umur-umur belajar gitu ya, SD, dia mulai paham. Makanya anak sekolah disuruh mulai di umur 7, bukan tanpa alasan, ada alasannya, karena perkembangan otaknya berpikirnya sudah cukup. Sehingga Momi nggak capek lagi memaksa dia belajar. Sehingga Momi nggak pusing lagi membuat dia bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Sebenarnya alasannya itu kenapa 7 tahun. Nah, di umur itu dia sudah mulai memahami sesuatu tapi masih apa yang kelihatan, Mom. Jadi misalnya dia disuruh membayangkan 12 gitu, dia masih susah. Tapi kalau ada 12 benda dijajarin di depannya, dia paham. Makin besar dia makin ngerti. 12 angka yang angka 1 sama 2 itu jumlahnya sama dengan 12 kue misalnya yang kita jajar di depannya. Pelan-pelan dia akan memahami itu. Sampai usianya kemudian masuk ke masa SMP ya, Mom. Ketika mulai di usia itu, dia udah lebih paham lagi. Di sana dia mulai memahami lagi lebih konkret, lebih jelas lagi bahwa, oh ternyata kalau aku punya minum segini, lalu aku tuangkan ke dalam baskom, ternyata baskom yang sama bisa menampung minuman segini. Padahal kayaknya bentuknya beda ya. Tapi ternyata udah bisa. Nah itu mereka pelajari. Sampai kemudian dia belajar tentang aturan, norma sosial, dan norma-norma sosial yang berlaku baik di lingkungan maupun di masyarakat. Begitu perkembangannya, Mom, kognitif sampai umur selanjutnya. Nah, kemudian ada perkembangan sosial yang tadi saya bilang, kalau moralnya Vygotsky itu intinya dia hanya mempelajari ada 3 tahapan, konvensional, prakonvensional, konvensional, sampai dia paham tentang aturan norma. Jadi kalau Momi mau ngajarin aturan sama anak-anak, memang nggak bisa dipahami oleh anak-anak yang umurnya masih di bawah 10 tahun, Mom. Makanya tidak boleh memberi hukuman pada anak sebelum umurnya paham. Bukan apa-apa, sebenarnya bukan nggak boleh sih, tapi nggak ada gunanya, Mom. Buat apa kita menghukum dia? Apalagi mencubit dia. Dia nggak ngerti kok salahnya yang mana. Dicubit yang dia tahu cuman bahwa dicubit itu sakit. Dijewer dia cuma tahu bahwa itu sakit. Dia nggak ngerti apa hubungannya antara apa yang dia lakukan dengan jeweran-jeweran Anda. Mereka baru akan sangat paham akan hal-hal tersebut di atas umur 9. Seperti itu ya, Mom ya. Mungkin itu bisa untuk gampangnya belajar tentang moral. Nah, sekarang tentang sosialnya Erikson. Sosial ini tadi ada perkembangan sosial, ada tahapan ketika dia berangkat dari bayi ke toddler, lalu dia mulai jadi anak-anak kecil gitu ya, anak sekolah yang prasekolah, lalu dia mulai jadi anak sekolahan yang SD, lalu terus dia menjadi remaja, dia menjadi dewasa muda, dan seterusnya. Itu ada tahapan perkembangannya, Mom. Kalau dia tidak melewati tahap yang satu, dia tidak akan mampu mengembangkan tahap yang lain dengan baik. Jadi harus ada, tetap tetap dia anaknya sih tetap tambah gede, tapi kalau ada satu fase yang terlewatkan, itu fase itu nggak enak, jadinya mengganggu dia untuk pertumbuhan selanjutnya. Beda dengan kognitif, kalau berpikir tadi, Mom, kalau dia sudah bisa menguasai satu hal, dia akan meningkat menguasai hal yang lain. Dan itu jelas, kalau yang ini belum bisa-bisa, dia belum bisa ke depan. Misalnya nih, Mom, dia belum bisa bedain mana depan, mana belakang. Jangan harap dia bisa baca.
Kira-kira gitu, Mom. Dia belum bisa bedain garis dengan kotak atau atas dengan bawah. Belum mungkin dia bisa baca. Tapi begitu dia sudah menguasai itu, dia pasti bisa yang lainnya. Seperti itu kira-kira. Kalau kognitif. Nah, kalau sosial ini enggak, Mom. Sosial ini walaupun ketika bayi dia gagal mengembangkan, dia tetap tumbuh. Cuma tumbuh yang negatifnya, Mom. Jadi misalnya gini, pada baby itu yang harus tumbuh itu adalah basic trust mistrust sampai 2 tahun ya, Mom ya. Basic trust mistrust itu apa? Ketika kepercayaan dasar bisa terbentuk dengan baik. Misalnya, ketika baby kita nangis, apakah kita cepat mengambil mereka dan memberikan pelukan supaya mereka tenang atau kita lama bersikapnya? Apakah minumannya cepat kita berikan, si baby cepat bisa nyusu karena kita tahu kalau nangis misalnya adalah karena dia lapar gitu ya, atau lama dikasihnya. Apakah kita biarkan itu pampers basah atau tidak? Nah, itu semua adalah kaitan antara kepercayaan dia sama kita. Jadi trust-nya tuh di situ. Apakah kita menjalin kontak mata gitu, Mom, sama baby-baby kita ketika menyusui mereka? Karena itu adalah pangkal-pangkal dari basic trust. Kalau itu tidak terpenuhi, tentu anak Anda tetap tumbuh besar, Mom. Tetapi mereka jadi anak yang sangat cranky atau sangat mudah terganggu dengan lingkungan baru. Kenapa? Karena basic trust ini menimbulkan rasa aman. Kalau nggak terjalin, kalau nggak jadi, baby kita akan merasa unsafe terus, Mam. Apa cirinya? Cranky mereka biasanya. Mudah terganggu, picky eater, dan lain-lain. Makin besar, Mom, dia akan belajar tentang hal baru lagi. Dia akan belajar bahwa sesuatu ini adalah milik dia atau bukan. Dia akan belajar memahami apakah perilaku yang dia tampilkan itu mendapatkan senyuman dari momi-momi sekalian atau dapat cemberutnya momi. Apa dapat cubitan jangan-jangan. Nah, itu masa mereka belajar. Sebetulnya namanya juga anak-anak usia 4 di atas 2 tahun lah ya, 3 4 5 tahun, tentulah dalam nyoba-nyoba masih suka gagal. Tapi ketika dia baca ekspresi kita sangat kecewa, dia akan mengenang itu sebagai, oh, jadi aku nggak bisa ya ini. Momiku nggak bangga sama aku. Jadi aku harus bagaimana? Tumbuhlah kebingungan dalam diri mereka. Saya cuma terangin sampai tahap SD ya, Mom. Dan setelah itu berkembang lagi, jadi mereka akan merasa bersalah gitu karena nggak bisa nyenengin kita. Akhirnya dia akan jadi anak-anak yang pemalu. Anak-anak yang takut buat tampil. Karena takut buat mengecewakan orang lain, meski dia belum ngerti bahasa kita, dia ngerti ekspresi kita. Gitu, Mom. Nah, kemudian sampai ke otonomi. Otonomi itu adalah perkembangan di mana mereka mulai mau bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ya, mereka mulai bisa sekolah, dipraktekkan nih. Biasanya di TK-TK nih mereka udah mulai bisa sekolah, mulai bisa ngikutin miss-nya ngajak kemana mereka ikut gitu ya. Tapi yang mereka butuhkan adalah perasaan bahwa mereka mampu melakukan itu sendiri, bahwa mereka bisa jalan sendiri, lari sendiri, loncat sendiri, nggak perlu dibantu. Itu di situ. Berikutnya masih tumbuh lagi, di tahap berikutnya adalah keinginan untuk berprestasi, Mom. Mereka pingin sekali untuk menunjukkan prestasi. Biasanya ini muncul di usia 7 ke atas. That's why saya sebutkan kalau anak-anak disuruh sekolah 7 tahun ke atas itu bukan tanpa alasan sebetulnya. Karena kita tahu secara teori perkembangannya sudah sampai di situ. Banyak saya dapat klien yang bilang, tapi anak saya pintar banget Bu Ika. Dia udah bisa ngerti loh kalau saya tulisin ini. Dia bisa ngerti loh kalau dia udah bisa baca loh Bu Ika gitu ya. Tapi bukan itu saja yang kami perhitungkan ketika seseorang anak masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Apa, Mom? Ya ini, Mom, perkembangan sosialnya ini, Mom. Bagaimana dia mampu bersosialisasi dengan lingkungannya, memenuhi harapan dan keinginan dari lingkungannya. Memenuhi keinginan bu guru, pak gurunya, memenuhi keinginan teman-temannya untuk kerjasama kah, untuk hal lain. Bagaimana dia sudah bisa memahami kalau satu kali nilainya jelek itu bukan berarti dunia runtuh, bahwa jelek nilainya itu adalah konsekuensi bahwa dia harus belajar banyak, bukan untuk menangis misalnya gitu. Hal-hal ini nih, kalau anaknya belum cukup umur, Mom, susah untuk dipahami. Kalau Anda paksakan, bisa, dia akan bisa naik kelas. Tapi di umur sekitar kelas 4 SD, biasanya banyak sekali terjadi gangguan. Beberapa kasus saya di kelas 4 atau kelas 5 SD, mereka mogok sekolah, Mom.
Jangan terjadi pada anak-anak Momi. Tetapi ini kasus yang betul-betul real terjadi. Dia mogok karena dia nggak ngerti bagaimana harus mengikuti atau memenuhi harapan dari sekolahannya. Triune brain ini adalah bahwa otak manusia berkembang 3 tahap, Mom. Ada yang namanya reptilian brain, mammalian brain, dan yang terakhir adalah namanya human brain. Reptilian brain tumbuh dari lahir sampai puberty. Begitu masuk puberty, dia sudah tumbuh yang namanya mammalian brain, dan terakhir human brain tumbuh di umur 17-25-nya anak Momi nanti. Apa perbedaan karakteristiknya? Pada reptilian brain, anak Momi hanya bereaksi pada rasa aman. Jadi kalau dia nggak ngerasa aman, dia akan berulah gitu, Mom. Kalau dia merasa terancam, dia akan berulah juga. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada temannya main dan dia dipukul, ya anak ini hanya akan balas mukul aja karena hanya itu yang dia tahu. Tapi begitu usianya membesar di puberti, mammalian brain, dia mulai punya rasa, Mom. Itulah saat-saat di mana para ABG jatuh cinta, Mom. Kira-kira gampangnya gitulah. Saya kasih kuncian yang gampang aja. Dia jatuh cinta, berarti mammalian brain-nya udah tumbuh. Berarti, Mom, emosionalnya dia lagi luar biasa banget. Jadi kalau sekarang tantangan Momi adalah menjaga barang-barang pada tempatnya biar nggak ditarik-tarikin dan jatuh. Kalau nanti adalah Momi menjaga supaya dia nggak patah hati gitu, Mom. Karena emosionalnya sangat fluktuatif. Nanti kalau udah human brain tumbuh, itu adalah saat Momi sudah bisa melihat anak-anak sudah mampu bertanggung jawab dan sudah bisa mengambil keputusan atas pilihan-pilihannya. Gitu, Mom. Itu ya, gampangnya seperti itu. Jadi kalau triune brain tadi otak berkembang bertahap ya, Mom ya. Nah, ini kayak gini nih, Mom, gambarnya. Ini reptilian di sebelah sini. Mammalian brain di sini yang tadi saya bilang tentang emosi ya, Mom. Kemudian ini human brain yang dia sudah bisa berasional. Jadi kalau Mommy mau ngasih tahu anak atau ngasih konsekuensi anak, percuma kalau ngajarin dia, jadi nak, kamu tidak boleh begini karena nanti akan merugikan orang lain dan akan mengecewakan Momi. Enggak akan ngerti, Mom. Terlalu banyak kata-kata yang abstrak buat mereka. Cukup katakan dalam kata-kata yang pendek saja, jangan itu berbahaya. Ya, main di sini saja. Nggak perlu bilang jangan lagi kebanyakan karena jangan itu seringkali mengerangsang anak untuk makin melakukan, Mom. Jadi kalau dia kira-kira lagi di titian, lalu titiannya menurut Mommy bahaya nih bisa jatuh, yang Mommy bisa lakukan adalah sini yuk main di sebelah sini aja. Di sini lebih aman. Jadi kita bicara kata-kata yang lebih mudah dia pahami. Kenapa aman? Itu dia baru bisa paham kalau udah reasoningnya berkembang, Mom. Sebelum reasoningnya berkembang, dia belum paham. Kenapa sih Mom ini ngajak ke sini? Kenapa nggak boleh main di situ? Di situ lebih enak kok, anginnya lebih banyak, misalnya gitu. Tapi percuma berdebat sama mereka, Mom. Bujuk saja, jangan berdebat dengan anak-anak yang memang kemampuan reasoningnya belum berkembang. Karena Mommy akan capek sendiri. Nah, kemudian apa kunciannya agar bisa dekat dengan anak? Komunikasi ya, Mom. Jangan pernah lupa komunikasi. Lakukan komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Verbal itu ngomong, nonverbal itu perilaku, Mom, perbuatan. Konsisten. Jangan lupa Momi menjaga konsistensi antara apa yang Momi katakan dengan apa yang Momi lakukan. Jangan pernah Momi gini. Bagus ya. Mama bangga banget. Mami bangga banget lihat kamu menjatuhkan barang seperti itu. Jangan gitu ya, maknanya ambigu, anaknya bingung. Sebenarnya bangga beneran apa marah sih ini gitu ya. Dan apakah apa yang dia lakukan itu sesuatu yang benar atau salah? Anak bingung, Mom. Jadi harus konsisten. Ekspresi Mami harus sama dengan apa yang Mami katakan. Misalnya, oh pinter. Terima kasih ya nak, kamu sudah membuat diri kamu bangga dengan prestasi kamu. Mami juga ikut bangga. Jangan salah ya, Mom, yang bangga dia dulu baru kita ya. Jangan kita dulu. Dia dulu baru kita. Tapi waktu kita ngomong bangga, kita sambil gini. Coba dalam hati nih ya, Mom ya. Coba anakku dapat hadiah yang juara 1 bukan yang juara 3. Oh, itu anak bisa terasa, Mom. Mereka sangat peka dalam menangkap itu. Mereka akan tahu kalau Mami tidak honestly menyampaikan apa yang Mami rasakan.
gitu. Jadi ini penting banget antara perkataan dengan perbuatan, antara apa yang Mommy lakukan ke anak ini dengan apa yang Mommy lakukan ke orang lain yang dia tonton juga harus sama, Mom. Jangan sampai ke anak Mommy manis-manis, tapi misalnya Mommy teriak-teriak ke driver atau ke maid Mommy gitu ya, ke nanny. Mereka akan menangkap itu dan itu yang akan mereka tiru. Waktu juga sama. Setiap keputusan Mommy tidak boleh berubah. Lagi hujan badai ataupun lagi nggak hujan badai, peraturan Mommy harus sama. Cara menyampaikannya atau cara melakukannya juga harus sama. Nah, kemudian melakukan mendengar aktif. Mendengar aktif itu adalah mendengarkan orang lebih aktif daripada bicara, Mom. Jadi kita dengerin dulu baru kita ngomong. Nah, mendengar aktif ini pada usia yang untuk anak-anak Momi ya, saat ini tentu adalah Momi hanya fokus pada apa yang dia lakukan dan apa yang dia rasakan. Ya, apapun yang ada kata emosinya kayak misalnya capek ya, takut ya, oh kamu sedih atau oh kamu sebel ya ditinggalin sama teman. Tangkap aja emosi itu, Mom. Baru kemudian Mommy akan ngobrol enak sama anak-anak. Jangan pernah menyalahkan atau membandingkan anak, apalagi ketika anak belum paham apa yang harus dia apa yang dibandingin sama kita. Ingat, Mom, nilai-nilai itu buat anak abstrak. Buat kita mungkin jelas, ada nilai-nilai yang jelas buat kita. Buat anak-anak konsep value atau nilai itu masih sangat abstrak. Mereka belum akan paham. Dan ini adalah catatan saya selama saya praktek 16 tahun ini. Smart parenting yang saya bikin yaitu S-nya adalah support. Jadi ini yang tidak boleh Mommy lupakan dalam mendidik anak usia berapapun, Mom. S-nya adalah support, yaitu Mommy harus selalu menjadi supporter utamanya anak. Dia dalam senang, dia dalam susah, dia lagi nggak bisa ngerjain PR, dia lagi berantem sama temennya, atau dia lagi jadi juara, semuanya Mommy harus support. Dengan ada di samping dia, mendengarkan dia, tepuk bahunya jika dibutuhkan, beri pelukan, ya, pokoknya ada di sampingnya. Most like dan terutama Mom, pada saat kritis tadi, pada saat dia berduka itu nilai skornya lebih tinggi daripada saat senang-senang liburan. Moral, jangan pernah lupa mau mengajarkan moral dan melakukan moral yang diajarkan. Jadi jangan pernah melakukan hal yang berkebalikan. Nggak boleh gitu, nggak boleh bohong ngomong sama mami. Tapi ketika mami lagi malas atau lagi apa, mami melakukan suatu kata-kata yang berbohong yang dia tangkap atau dia lihat. Ini sangat berbahaya. Adaptif. Latih anak dengan kita sendiri cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Latih anak untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena keniscayaan dalam dunia ini adalah perubahan, Mom. Nggak ada hal yang tetap. Itu hanya ilusi. Yang pasti terjadi adalah perubahan. Anak bertambah tinggi, anak bertambah pintar, itu adalah salah satu bagian dari perubahan positif. Ya. Jadi perubahan adalah pasti, maka yang perlu kita ajarkan pada anak adalah adaptif. Bukan semata-mata safe atau aman saja, tapi dia bisa beradaptasi, itu juga penting. Sesekali hadapkan anak Anda dengan bahaya-bahaya kecil yang terukur. Ya, misalnya main di playground, kita biarkan dia main, biarin dia jatuh-jatuh, tapi playgroundnya harus yang memang dasarnya empuk ya, Mom. Jangan yang beton juga, yang dia akan luka. Tapi biarkan dia merasakan sakitnya jatuh dan enaknya bisa bangun lagi. Biarkan dia melakukan sendiri kecuali dia nangis hebat dan Mommy perlu dekati. Seperti itu, jangan langsung dilarang atau jangan hindari anak dari hal-hal gini karena dia akan jadi belajar kuat dari situ. Rules adalah aturan, Mom. Bikinlah aturan yang tetap di rumah. Jangan beda-beda antara aturan kita dengan pasangan kita. Jangan beda-beda antara aturan hari ini sama besok. Bikin yang tetap dan jangan kecil-kecil, Mom. Bikin aturan yang besar aja. Kalau terlalu kecil, Mommy akan capek untuk checkingnya. Anak juga capek ngikutinnya. Lama-lama dia jadi anak pencemas karena begini takut salah, begitu takut salah. Gitu ya, Mom ya. Bikin aturan yang besar aja. Trust, selalu jaga kepercayaan anak. Kalau Mommy udah janji sama dia, selalu tepati janji Mommy. Jangan pernah abaikan janjinya walaupun pada anak usia 2 tahun sekalipun. Karena mereka akan mampu mengingat, Mom. Kalau belum otaknya yang mampu mengingat, maka tubuhnya yang akan mampu mengingat sensasi apa yang dirasakan oleh tubuhnya ketika dia mengalami perasaan kecewa tersebut. Begitu. Ada 5 bahasa cinta yang bisa Mommy pakai buat sama anak-anak ya. Ada
kata-kata, word of affirmation, ada mempunyai quality time, waktu bersama, ada memberikan hadiah ya. Tetapi hadiah di sini bukan asal dikasih hadiah terus nggak diapa-apain, bukan ya Mom. Hadiah di sini tuh maksudnya hadiah yang sifatnya personal Mom. Jadi ditulisin, dikasih kata-kata manis, dikasih bungkus yang manis, jadi harus personal sifatnya. Kemudian act of services, jadi kita membantu orang yang kita sayangi, atau physical touch, kita elus-elus, kita sayang-sayang, itu physical touch, dipeluk, itu physical. Setiap orang punya bahasa cinta dominan. Dominan itu artinya ada satu yang menonjol atau dua yang menonjol. Kenali apa yang menonjol dari anak-anak Anda dari reaksinya. Mereka lebih suka yang mana? Apakah mereka lebih suka kalau dikasih support dalam bentuk kata-kata atau support dalam bentuk dikasih kartu kecil, ada good luck atau apa gitu ya? Dan dia lebih semangat dengan itu, atau Anda meluangkan waktu buat ke kafe berduaan, ngobrol atau apa, atau main kucing sama-sama, atau dengan ketika Mommy bantu dia bikin tugas, atau dengan pelukan dan sentuhan. Mana yang anak bereaksi sangat kuat, itulah bahasa cinta dia. Kalau Mommy mau ngasih kritikan atau mau memberi masukan, mulailah dari bahasa cinta yang dia pahami. Supaya tidak ada kata-kata nanti, aku nggak yakin Mommy aku sayang sama aku. Kalau saya tanya kenapa? Iya, Mommy nggak mungkin sayang sama aku. Mommy nggak pernah beliin aku sepatu baru kalau aku minta. Sementara mominya adalah momi yang 24 jam nganterin anaknya kemana aja, nemenin segala macam. Ternyata bahasa cintanya dia ada di gift. Itu yang harus kita pelajari ya Mom ya. Ada macam-macam. Kedua, harus punya aktivitas keluarga. Bikinlah proyek kecil yang dikerjakan sama-sama. Boleh setiap weekend atau pada saat weekend pergi ke suatu tempat, pastikan ayah dan ibu bergantian terlibat sama anak atau bersama-sama terlibat. Jangan cuma mominya aja nemenin, dedinya sibuk main golf. Jangan begitu, harus sama-sama. Tapi poinnya karena ini adalah proyek bermain, maka tetap fleksibel, utamakan senang-senang Mom. Jangan kebanyakan aturan ya Mom ya. Kemudian ini jadwal kegiatan, ini daftar kegiatan yang mungkin bisa jadi alternatif, bisa main fisik ya, bisa bermain yang melibatkan fisik, lari-lari, main layangan gitu, atau baca buku sama-sama setiap malam jadi ritual. Itu juga akan bikin kita bonding Mom sama anak. Atau libatkan anak dalam kegiatan domestik. Kegiatan domestik itu memasak atau apapun yang menyiapkan makanan dan lain-lain. Biarkan dia ikut main sama kita, dia bermain, kita serius juga nggak apa-apa. Pokoknya banyakin sabar aja Mom, karena pada usia-usia ini sangat mungkin mereka melakukan kesalahan. Ukur seberapa Anda tahan untuk melihat anak melakukan kesalahan, jangan sampai melewati batas itu. Nah ini yang harus dihindari ya Mom, janganlah mengeluarkan suara keras atau kata kasar. Upayakan tidak melakukan hukuman fisik ya Mom, mencubit, memukul, menjewer, apapun itu. Jangan mengancam kurang N. Jangan mengancam baik langsung maupun tidak langsung. Langsung tuh ya mengancam langsung, tidak langsung tuh kayak membuat dia merasa udah deh nanti kalau gitu mami tinggal aja. Nggak mau makan sih kamu. Kalau kamu nggak mau makan nanti mami pergi loh. Nah, hal itu adalah yang mengancam. Atau yang terakhir, jangan pernah menitipkan anak yang masih kecil pada kakak yang belum berusia cukup. Kapan usia cukup kakak? Usia cukup kakak adalah ketika kakak sudah paham akan konsekuensi. Jadi harusnya umur belasan, Mom. Di bawah itu jangan titipkan dia karena bisa menimbulkan rasa bertanggung jawab yang kalau dia gagal penuhi, dia akan merasa bersalah. So, kenapa ini harus dihindari, Mom? Ini adalah hal-hal yang sangat berisiko menimbulkan trauma pada anak. Begitu, itu sebabnya saya minta untuk dihindari. Begitu Mom, paparan saya mudah-mudahan nggak kelamaan ya Miss Helen ya, dan mudah-mudahan momi-momi nggak keburu ngantuk nih dengerin Iya, saya. kita Saya udah menikmati berusaha Bu Ika atraktif, cerita. iya. Aku udah berusaha supaya momi-momi nggak bosan dengerinnya dan Iya. semoga ada yang ketangkep. Begitu Miss Oke, Helen. oke. Misalnya juga mau kasih tahu, Mami hari ini tuh kita ngebahas tentang bonding. Jadi kalau bisa seputar bonding atau kedekatan sama anak, masalah Mami dan anak berkaitan dengan bonding ya. Tadi misalnya sempat ada baca tuh semuanya tentang kesiapan sekolah, karena tadi kayaknya Bu Ika sempat ada merempet-merempet ke sana. Nanti tapi kalau misalnya ada waktunya bisa dijawab aja sekaligus ya Bu ya. Oke, misalnya ada sedikit informasi juga yang akan dibagikan juga. Ini oke. Misalnya sih kalau Starland sendiri sudah mulai ada playdate online. Jadi buat mami-mami yang pengen anaknya bisa beraktivitas secara online,
sorry, Playdate online. Nah, ini buat yang di luar kota Bandung, Starline sendiri kan ada di kota Bandung nih. Nah, bisa nih ikutan untuk anak-anak usia ini yang Rabu dan Kamis buat nursery. Jadi usia 2 sampai 4 tahun. Bisa nih langsung daftar aja sesuai dengan jadwal yang bisa diikutin sama mami papi. Nah, kita kebetulan Playdate online-nya menggunakan Zoom gitu. Dan ini akan ada aktivitas yang seru bersama teman-teman sebayanya. Begitu juga buat yang toddler, ada kita punya jadwal di hari Selasa tanggal 28, ini jam 9 sampai jam 10, cuma 30 menit nih, sama juga nih, main juga nih, watermelon squeeze gitu. Jadi ini kegiatan-kegiatan menarik juga yang bisa diikutin buat mami-mami yang ada di Bandung atau di luar Bandung. Nah, kita lagi ada promo juga Playdate online di September ini ada paket hemat 5 token 250. Jadi tadi harganya 60, jadi lebih murah nih kalau ngambil paket 5 token. Dan buat mami juga yang lagi nyari sekolah, bisa langsung aja ikutan trialnya di Starland. Kita akan ada mulai trial nanti di bulan Oktober. Jadi kalau misalnya mau tahu kayak gimana sekolahnya Starland, bisa langsung hubungi via WhatsApp dan infokan juga data dan usia anak. Nanti kita akan cocokin dengan jadwal trialnya gitu. Informasi sedikit dari Miss Helen. Oke, jadi di sana ada beberapa juga yang sudah masuk nih ya ternyata, coba ya. Tapi ada beberapa pertanyaan dulu dari Miss Helen ya, berhubungan dengan bonding sebenarnya, Bu. Nggak Sip, apa-apa ya sip. dari Nggak apa-apa. Helen dulu. Silakan, silakan. Oke. Aku akan tetap jawab, Miss. Tenang aja, Ya. Miss. Oke nih, Bu. Kalau misalnya ini yang kemarin juga misalnya juga sempat tanyain sama Ibu, beberapa kasus dari orang tua juga. Nah, kebetulan dia nggak bisa ikutan, jadi dia Mm-mm, mau nanya nih, ternyata seorang ibu yang lumayan mm-mm, bekerja gitu, jadi dia kebingungan nih, bagaimana mm-mm. caranya bagi ibu bekerja untuk tetap bisa bonding sama anaknya. Gini, seperti tadi saya bilang, bonding itu yang penting ada salah satunya juga konsistensi. Nah, Hmm. kita nggak bisa menafikan kita juga butuh hidup, anak-anak juga namanya sekolah ya. Jadi kita Hmm. pasti akan ada di keputusan finansial kita memang masih harus disupport oleh dua belah pihak. Kalau terjadi hal seperti ini, Momi jangan punya rasa bersalah. Karena ini adalah suatu kebutuhan dalam hidup, maka jalanilah itu dulu dengan hati yang riang. Karena kalau udah pakai beban berasa bersalah nih Miss, semua cara kayaknya jadi nggak bisa dikerjain gitu ya. Itu satu ya. Kedua, Hmm. make time Mom untuk berhubungan dengan mereka melalui entah itu video call, zaman sekarang mah macam-macam bisa ya Miss, Hmm. video call atau voice note aja gitu ya kalau nggak sempat atau apapun, tapi upayakan untuk melakukan komunikasi ini setiap hari nggak ada putusnya pada jam-jam yang kita tahu anak kita lagi on. Hmm. Idealnya makan siang. Tapi kan siapa tahu jam segitu dia udah tidur atau apa, maka luangkan waktu di sore-sorenya atau gimana gitu. Tapi Hmm. lakukan ini secara konsisten, Mom. Jangan hari ini iya, besok lupa lagi. Jangan gitu. Harus benar-benar hari ini iya, besok lagi, besok lagi, besok lagi, dan seterusnya. Jadi anak punya feeling safe dan feel bahwa Mom ini selalu hadir dalam setiap apa yang dia lakukan. Sekarang neni-neni kan juga sudah bisa bawa handphone ya. Jadi kalau misalnya mami benar-benar gak bisa hadir nih, ada acara pada di Starland, lagi acara family, lagi seru, mominya gak bisa hadir. Nah, upayakan supaya si Neni itu menyambungkan momi sama anaknya pada saat itu. Jintek kan sekarang bisa video call sambil ketawa-ketawa, jadi si momi bisa bereaksi dan anak mencatat itu sebagai upaya dari momi untuk tetap terkoneksi. Gitu, Miss Helen. Jadi nggak ada cerita sekarang nggak bisa. Apa aja udah bisa sekarang sih. Yang penting ada kemauannya, tahu caranya yang benar, dan betul-betul menjalaninya dengan riang hati. Gitu, Miss Helen. Wow, thank you banget. Jadi ternyata banyak cara ya, kita buka teknologi juga secara virtual. Mm-mm, Jadi mm-mm, diusahakan untuk bisa komunikasi buat anak di waktu-waktu anaknya on gitu ya. Jangan pas mm-mm. tidur ditelepon. Iya, terus suruh bangunin lagi. Ya udah Iya, yang ada anaknya cranky nanti ya kan. benar. Oke, terima kasih buat tipsnya Bu Ika. Oke, kita masuk lagi nih. Terima kasih juga Ibu Ika udah dijawabin yang tadi sekolah. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang masih berhubungan dengan topik hari ini ya, Mam ya, Mm-mm. tentang bonding gitu. Oke, dari Mami Yuni di Bandung. Ibu Ika, kalau anak 3 tahun, kalau orangnya dewasa udah terlanjur suka ngancem, apa dampaknya ya, dan gimana memperbaikinya?
Oke, kalau dia lingkungan yang suka ngancemnya ini boleh di-delete dari hidupnya, akan lebih baik dibuang dari hidupnya. Karena kan akan terus-terusan ada, akan jadi ilmu terus buat dia. Tapi kalaupun nggak bisa, yang penting kalau efeknya apa, nanti dia akan jadi anak yang lebih mudah takut ya, Hmm. gampang terintimidasi, besarnya lagi gampang dibully. Nah, itu salah satu efek dari kurangnya bonding itu juga itu nantinya gampang dia dibully karena dia merasa nggak ada orang kan dalam hidupnya. Jadi dia gampang diperdaya sama orang. Nah, kalau diancam ini ya, kalau saya lihat kalau 3 tahun sebetulnya yang bisa kita lakukan adalah mengurangi ancaman atau menghilangkan semua ancaman itu satu, melihat perkembangannya lebih lanjut lagi, mengubah kata-kata menjadi lebih banyak kata-kata yang mengencourage dia, jangan kata-kata yang menakut-nakuti dia. Selalu didampingi atau temani dulu sampai dia dapat lagi feeling secure-nya, Mom. Hmm. Dia dapat rasa aman, dia tahu ini aman, dia kelihatan nyaman, baru Mommy boleh tinggal. Nanti lama-lama rasa aman dan nyamannya ini akan makin cepat kok, Mom. Tapi sabar aja di depan. Karena menanam itu sulit ya. Dan kalau udah terjadi kerusakan, benerinnya lagi itu butuh waktu. Tapi bukan nggak bisa. Jangan pernah putus asa, karena otak manusia itu plastis, plastis, Mom. Jadi dia akan selalu berkembang. Nggak mungkin stuck gitu ya. Jadi tenang aja. Kalau ada suatu kesalahan dalam hidup, yuk kita benerin dengan membalik keadaan. Hilangkan dulu yang jeleknya tadi, ganti gaya kita dengan gaya yang lebih positif. Ganti kata-kata kita dengan yang positif. Terkait tadi kalau takut ya kan lawannya aman. Berarti dia harus feeling secure, berarti dia harus ngerasa aman, berarti harus ditemenin dulu. Sampai dia benar-benar mengenali mana yang beneran bahaya, mana yang bukan. Seperti itu, Miss Helen. Kalau dampaknya, Bu, kalau dibiarin aja, Dampak kalau dibiarin aja ya itu jadi penakut, gampangnya jadi gitu. penakut ya. Jadi penakut, jadi lebih takut gitu ya berhadapan sama hal-hal baru, berhadapan sama lingkungan baru, nggak mau main, terus ngambekan ya, bisa jadi juga gampang menangis gitu. Jadi seperti itu kalau dibiarin kayak gitu. Oke, ini masih Ibu Sena. Yang Bu Ika, jika orang tua terlanjur pernah mengancam anak dan memarahi anak, bagaimana caranya agar anak tidak trauma dan memperbaiki hubungan dengan anak? Usianya 3 tahun, hampir mirip berarti perjawabannya sama yang tadi Ya, ya. Oke, iya betul. ya. Gampangnya gitu. Jadi kalau udah terlanjur jangan diulang lagi. Kita stop mulai hari ini melakukan itu. Caranya ya udah dikasih pemahaman atau cara bicara kita diubahlah lebih lembut, lebih penuh kasih sayang. Kalau belum bisa, Mom, jangan ngobrol dulu sama dia. Kadang-kadang kita capek ya, Mom. Kita capek terus kita snap out gitu. Nah, kalau terjadi itu, maka hilangin dulu capek kita. Kita tuh dikasih karunia Tuhan banyak orang dalam hidup. Jadi nggak apa-apa, Mommy kasih dulu aja ke Neni atau siapapun suruh temenin sampai Mommy benar-benar istirahat yang cukup dan enak, baru ditemui. Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa kita manusia biasa juga. Kita paksain yang ada malah kita bikin anak takut ya, karena toleransi kita lagi rendah. Gitu misalnya. Oke, thank you, Wika. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mami Elsa. Ini Hmm. berhubungan dengan partner hidup nih. Miss, Oke. kadang suami suka sibuk sendiri sama handphone kalau pulang kerja. Sampai saya masih nahan untuk menasehati dia untuk meluangkan waktu buat main dan baca buku sama anak. Hmm. Tapi kadang habis sabar saya sehingga ngomongnya di hadapan anak. Jangan main handphone mulu, luangin waktu dong buat anak gitu. Jadi maminya marah nih sama papinya. Anak saya denger, terus anak saya bilang, ayah main handphone terus gitu. Akhirnya saya kasih buku KB suami biar dibaca sama akhirnya kasih buku sama suaminya untuk tadi bacain itu sama anak. Suami saya bawa bukunya dan baca sama anak. Dampaknya apa ya, Miss, kalau saya kayak gitu terus di depan anak? Gue kadang suka nggak sabar, jadi spontan aja gitu sama di depan anak. Sama tadi Om, dampaknya adalah dia jadi belajar 2 nilai gitu dalam hidup dan dia jadi akan adopt salah satunya. Mungkin sekali ketika besar nanti dia akan mengadop ayahnya untuk tidak apa ya abai gitu dengan suara malahan ya. Jadi dari hal yang saya pelajari sekarang ini, saya jadi tahu anak itu akan bereaksi ngeblok segala sensor yang kita terlalu over stimulasi. Jadi kayak misalnya kita ngomel melulu atau suara keras mulai dia dengar, dia akan ngeblok tuh
pendengaran, Mommy cek aja, dia akan makin susah dikasih tahu. Hmm. Kalau misalnya dia pernah jatuh atau dia pernah mengalami sesuatu sama badannya dan dia trauma sama itu, dia akan jadi anak yang diam aja, nggak mau main, nggak mau apa-apa. Seperti itu tuh, Mom. Jadi memang tricky ya. Ini yang harus dilakukan ya adalah bicara sama si Daddy, kasih tahu si papi ini bahwa papi ini tuh mempengaruhi perkembangan anak sampai besar gitu. Bisa dicari di sekarang banyak kok psikolog-psikolog anak yang rajin-rajin. Kalau saya pada waktunya aja saya bikin, berhubung waktu saya tight banget, saya belum pernah sempat bikin sebanyak itu. Mungkin sekali di beberapa, mungkin Mami pernah lihat ada di Talk Parenting, ada dia pernah mengquote salah satu kata-kata saya di YouTube sebenarnya, Mom, ada YouTube Rahajeng Ika tuh tentang peran ayah dalam hidup anak. Nah, itu bisa dikasih lihat atau bisa dikatakan sama mereka bahwa mereka punya peranan sangat besar buat anak. Dan jangan dikira kalau anak kecil itu terus nggak bisa berpikir. Salah banget. Mereka lagi mencatat segala sesuatunya. Jadi cara Mommy tadi sebenarnya udah benar, Mom. Daripada ribut di depan, langsung aja kasih bukunya, kasih kode masuk ke kamar gitu, Mom. Itu udah paling benar. Serahin bukunya, kasih kode masuk kamar, selesai. Kalau dia menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan, Mommy balik badan aja lah, udah nggak usah dilihat. Karena daripada memancing kita jadi komen kan, Mom, gitu. Mami Elsa boleh nih. Mungkin emang harus nanti yang ngambil waktu berdua juga ya untuk ngobrolin ini ya, untuk bareng-bareng, untuk gimana sih supaya ayah juga butuh loh perannya bonding sama anak gitu. Jadi biar dia juga ngerasain kasih sayang yang dia juga deket sama ayahnya, nggak selalu sama Betul. maminya terus gitu ya. Soalnya ini Miss Helen, ada perbedaan apa yang berkembang di anak kalau dia gak dapat salah satu figur. Jadi memang figur ayah ini pentingnya tuh, Mom, nanti untuk ketika masa anak-anak kita bekerja, Mom. Mereka akan jadi orang yang mudah mengambil keputusan atau tidak. Mereka akan jadi orang yang cukup percaya diri untuk tampil di kantornya dan berfungsi baik gitu ya di pekerjaannya atau tidak. Hal-hal begitu tuh berkembangnya dari figur ayah gitu. Jadi dari bonding sama ayah, tanggung jawab dan lain-lain itu dari situ ternyata. Gitu. Jadi penting banget, boleh dikasih bocoran dedi-dedi di rumah nih, Miss, gitu. Penting banget nih, jadi dapat lagi insight. Kadang bagian tapi udah terus kami sebenarnya enggak ya, kita harus bareng-bareng ya, karena tadi ternyata butuh figur ayah seorang anak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Ibu Linggar Devi di Jogja. Ibu Ika, jika anak mengalami mistrust karena ketika ibu menyusui tidak kontak mata, apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaikinya? Jika usia anak sudah mulai disapi, apakah bisa diganti dengan bonding yang lain? Bisa, Mom. Tetap Mommy harus melatih kontak mata sama anak. Jadi biasakan, ini kan biasanya udah kebiasaan sehingga dia pun abai. Nah, ini harus kita tarik, Mom. Jangan sampai nanti dia jadi anak yang tidak peduli gitu ya dengan keadaan. Jadi Mommy saat bicara sama dia harus Mommy pegang badannya atau tangannya, arahkan mata Mommy ke matanya dia. Jadi eye to eye. Levelnya juga sama ya, Mom. Jangan Mommy lihat dari atas ke bawah ya, atau dia jangan gitu. Tapi benar-benar sejajar, Mom. Jadi dudukin dia di depan Mommy, peluk elus-elus gitu ya, disayang-sayang. Sambil Mommy mengatakan kata-kata yang baik ya, kata-kata yang menyenangkan. Lakukan itu sambil misalnya makan makanan yang dia lagi suka banget atau nonton film yang dia lagi suka. Nah, rasa positif itu akan nular, Mom. Jadi jangan khawatir, itu masih bisa tetap dilakukan kok. Walaupun ya tentunya nanti kalau ada adiknya lagi jangan diulang lagi ya, Mom. Tetap harus penting sekali karena pada saat kita nyusuin ada apa, ketika kita tatap-tatapan itu dia belajar banyak di situ dan dia mendapatkan perasaan aman dan nyaman. Dan itu berpengaruh buat kita, Mom. ASI kita pasti lebih lancar lagi jadinya. Gitu. Ternyata ngaruh ya, Bu ya. Banget ngaruh sekali. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaannya misalnya tutup dulu ya, ternyata banyak nih. Oke, aku minta waktu dulu sama Bu Ika ya, untuk nambah waktu nggak apa-apa Ibu Ika ya. Silakan. Buat untuk menjawabin pertanyaan dari Mami. Oke, ini dari Ibu Risma ya di Banjarbaru. Jauh ternyata. Selamat siang Ibu, izin bertanya, anak saya usianya 3 tahun, semenjak kenal handphone atau lihat keluarga dan teman-temannya, sekarang dia suka banget. Mintanya main handphone, terus sambil nangis dan ngamuk-ngamuk.
tiap mau minta sesuatu jadi mudah nangis. Jadi mintanya sambil nangis terus nih. Bangun tidur siang nangis. Bagaimana ya Bu ya solusinya? Akhir-akhir ini saya merasa bondingnya dengan anak jadi berkurang karena Hmm. rewel juga tuh. Hmm. Dia rewel itu pasti ada sebab, Mom. Mm-mm. Biasanya tuh nggak mungkin anak rewel nggak ada sesuatu yang menjadi penyebab. Saya rasa bukan HP-nya yang bikin dia kemudian cranky ya, Mm-mm. tetapi lebih pada dia tidak mendapatkan rasa nyaman yang sama dengan ketika dia pegang HP. Berarti kuncinya kan rasa nyaman. Berarti yang harus kita cari adalah kita ingat-ingat sebelum itu dia merasa nyaman kalau ngapain. Dan kita harus kembali ke situ. Biasanya sih sebenarnya pangkal masalahnya cuman karena fisiknya kurang aktif. Biasanya begitu, karena kalau anak-anak ini sampai umur SD kelas 6 sebetulnya yang paling penting adalah perkembangan fisik. Jadi dia harus aktif secara fisik. Belum perlu gadget sebenarnya, karena dia belum perlu aktif secara itu kan. Dia masih harus bergerak gitu. Jadi mungkin itu kali ya. Jadi lebih pada dia harus dikenalkan dengan kegiatan baru. Kalau energinya kebanyakan, kalau perasaannya nggak nyaman ya dia bete terus setiap bangun rasanya udah nggak enak. Jadi harus kayaknya Mommy terpaksa harus berpikir kreatif untuk mencari apa nih ya yang bisa dimainin di taman atau di mana yang bisa membuat dia merasa enak. Main air juga nggak apa-apa loh Mom kalau cuma sebentar-sebentar dan setelah itu yang penting kan setelah selesai itu kita kasih dia yang hangat-hangat seperti itu ya. Jadi intinya itu saya rasa lebih pada jenis permainan yang kurang mungkin yang dia dapatkan sehingga badannya nggak cukup enak akhirnya. Dari emosi dulu, jadi perasaannya nggak enak, akhirnya ke badan nggak enak juga gitu. Oke, thank you Bu Eka. Kita lanjut lagi ya. Oke, ini ada yang ngomongin tentang disiplin karena tadi yang bonding juga masih berhubungan dengan pendisiplinan ya Bu ya. Ini dari Ibu Teti Siang, saya memiliki anak remaja dan anak saya tuh sudah menyepakati pemakaian handphone. Tapi nggak pernah berhasil. Anak saya malah suka marah ketika handphonenya mau disimpan. Apakah contoh reward dan punishment ini yang bisa saya lakukan terkait dengan hal ini? Hmm, sebenarnya kalau handphone pada remaja itu memang sulit di masa sekarang. Kecuali Anda punya apa aktivitas yang bisa dia lakukan yang bisa membuat dia hidupnya nggak cuma di handphone. Nah, itu baru bisa dilarang secara keras. Tapi kalau enggak, kita memang di masa sekarang terpaksa bergen. Bergen itu artinya ya kita harus mencari dan melihat apakah betul efek handphone ini sedemikian buruk buat dia. Kalau dia sudah tidak bisa kita panggil dan hanya lekat sama handphonenya, kalau ngomong sama kita nggak bisa konsentrasi, itu artinya udah warning. Di saat itulah baru kita terpaksa keras sama anak gitu ya. Tapi kalau untuk screen time, sebetulnya saya sih selalu meminta anak itu diharapkan untuk memberikan handphonenya jam 9 malam lah paling nggak setiap hari sama orang tuanya. Dalam keadaan dikunci juga boleh, yang penting adalah trust-nya dulu kan. Tapi memang kalau saya suka bilang jangan boleh anak punya rahasia password sama kita sebelum umurnya cukup. Karena gadget itu ibarat hutan belantara, Mom. Kalau Mommy suruh masuk hutan gimana sih? Kan nggak tega ya ngasih anak-anak kita masuk hutan. Karena sekali mereka sudah ada di dalam gadget, susah Mom untuk menghindari ada paparan yang nggak benar yang terlihat. Jadi kita siap dengan resikonya atau kita putar otak untuk mencari gimana caranya anak tidak segera terpapar dengan gadget dari kecil, yaitu dengan dia banyak aktivitas fisik dan lain-lain. Kalau Hmm. dia sudah remaja, sangat sulit untuk menghindari paparan ini memang. Jadi yang harus kuat ya influence dari rumah ya. Jadi agama, moral, aturan, dan kedekatan kita sama anak. Sepanjang kita cukup dekat dengan anak, komunikasi kita bagus, mereka nggak akan, saya rasa kecil kemungkinan mereka akan marah secara frontal, bahkan untuk urusan handphone sekalipun. Tapi memang yang penting adalah punya kedekatan emosional dulu dan kita pastikan kita benar-benar ada buat mereka. Kalau kayak saya ambil jalan tengah karena saya sendiri adalah termasuk ibu yang banyak aktivitasnya atau sibuk. Saya ambil jalan tengah dengan saya memahami kebutuhan anak saya sama handphone selama saya melihat prestasi dia nggak ada masalah,
Komunikasi dia dengan saya nggak ada masalah. Kapanpun saya panggil mereka, mereka tetap mau keluar dan tetap berkomunikasi dengan kita dengan baik dan tidak menunjukkan keberatan gitu kalau diminta untuk nggak handphonean dulu. Alias kalau lagi berenang atau lagi apa tuh dia tetap bisa menikmati dengan nyaman. Kayak gitu. Saya terpaksa deal sama hal itu karena di samping anak saya udah gede-gede banget juga, saya pun nggak ada buat nemenin mereka. Tapi kalau salah satu dari saya atau suami saya ada, maka kami akan encourage mereka untuk melakukan aktivitas fisik Hmm. gitu. Iya itu kerja sama pasangan lah akhirnya. Ah, oke, berarti emang bener tadi aku dengernya ada kedekatan emosional dulu ya, biar Ya, mereka juga lebih paham maksudnya kita, karena anak-anak remaja udah ngerti juga ya betul. komunikasinya. Oke, kita lanjut lagi, ini tadi kelewat dari Ibu Ilan nih tentang izin bertanya gimana caranya agar kita terlihat adil antara kakak dan adik gitu, karena anaknya merasa insecure sama adiknya, kakaknya perempuan, sorry ini kayaknya usianya 6 tahun, kayak kakaknya atau ini, pokoknya yang satu usia Kakaknya 3, 4 tahun, mau 4 tahun, 4 tahun, adiknya enam adiknya enam bulan. tahun 6 bulan ya. Ya. Saya perlu tahu sebetulnya yang dimaksud dengan insecure seperti apa. Karena jangan-jangan insecure ini adalah istilah yang kita berikan atas perilaku dia, padahal mungkin perilaku itu sebenarnya tidak menggambarkan rasa insecure itu sendiri. Itu baru jangan-jangan. Tapi saya kasih poin besar ya Miss Helen ya, karena mungkin waktu kita terbatas. Yang satu, pertama harus jadi pegangan, kalau sampai dia merasa insecure, kita justru harus waspada, Mom, apa yang kita lakukan yang membuat dia merasa begitu. Jadi jangan salahkan perasaannya dia. Perasaannya dia nggak mungkin salah. Tapi barangkali apa yang kita lakukan ada yang dia pahami dengan cara yang keliru. Jadi kita lihat dulu, apakah ada hal yang berubah yang kita berikan pada dia semenjak kehadiran adik. Kalau ada itu dibenerin dulu. Karena akarnya barangkali lebih di situ. Begitu ya. Dan kalau saya boleh menyarankan, mana yang harus Anda dahulukan, anak 4 tahun atau umur 6 bulan, maka yang harus Anda bela-belain justru si 4 tahun. Kenapa? Karena dia sudah mulai mengerti, sudah mulai memahami, dan sudah mulai belajar tentang emosi. 6 bulan, Anda kasih minum, Anda kasih makan, Anda kasih semuanya, dia akan tenang. Mm-mm. Jadi utamakan yang sudah berkembang karena dia lebih berbahaya, Mom. Salah langkah di yang ini, dia akan tumbuh seperti against kita. Jadi sulit kita dekati dan sulit kita bujuk gitu. Jadi justru harus lebih Wow. perhatian pada yang lebih tua. Itu yang mungkin suka agak keliru ya. Karena konsep Mm-mm. orang tua zaman dulu suruh ngalah kan? Iya, Ngalah ya, sama dia adik. lebih ngalah. Sementara keliru. Itu lagi pembentukan. Kalau umurnya udah 17 tahun suruh ngalah sama umur 13 tahun, oke lah. Masih masuk akal. Tapi kalau umurnya belum segitu, ya susah dia aja belum tahu konsep apa-apa, gimana caranya mesti ngalah kan gitu. Mm-mm. Bener juga. Oh, oke. Ini pertanyaan terakhir dari ibu-ibu ya, Bu Ika ya. Bu, Ya. gimana caranya menghilangkan waktu nonton malam untuk anak? Selama ini ngasih nonton, maksudnya ngasih waktu nonton anak usia 3 tahun itu dalam 1 hari itu 1,5 jam. Pengennya waktu itu bisa jadi waktu bonding dengan orang tua. Karena orang tuanya bekerja. Beberapa hari dicoba, tapi anaknya malah nangis dan selalu minta nonton mulu. Mommy harus bawa permainan yang menarik buat dia. Wow, ya. Karena lawannya nonton TV, sebetulnya TV itu kan memberikan kenyamanan, kebahagiaan, tapi nggak banyak ya, Mom. Sebenarnya tuh terbatas. Tapi karena kita nggak punya pilihan, kita jadi menikmati itu kan. Tapi kalau boleh milih, kalau saya boleh milih daripada saya nonton si Korea itu, mendingan saya ke pantai. Kalau boleh milih, kalau pantai dekat aja di rumah saya pasti udah loncat ke sana tiap hari. Nah, semua orang begitu, termasuk anak-anak kita. Kalau dia menemukan hal lebih menarik, dia pasti mau. Nah, Mm-mm. kalau Momi ngajak bondingnya sama buku yang seharian udah dia baca sama neninya, ya dia nggak akan mau. Kalau Momi ngasih sesuatu yang nggak ada lucu-lucunya buat dia, ya dia nggak tertarik. Jadi Momi harus cari saingannya TV, Mom. Acara TV ini pasti kalah menarik sama sesuatu. Momi harus punya itu. Anything, kalau buat saya sih, waktu kecil saya sama anak-anak punya waktu setiap sore itu makan es krim sama-sama. Kenapa es krim? Karena penutup hari buat saya habis penat sama semuanya, es yang dingin-dingin ini enak. Nggak perlu banyak, anak-anak mah dikasih 1 scoop juga udah happy banget. Sepanjang dia tahu pada saat itu kita ketawa-ketawa, cerita-cerita, atau saya perhatiin dia ngapain, dia berantakin makan es krimnya, segala macam, kita senyum, kita ketawa sama-sama. Itu aja udah jadi pengalaman yang cukup menyenangkan. Sampai detik ini anak saya
Saya perhatiin, semakin ini kan lagi ujian ya, kalau anak-anak lagi ujian, semakin lagi ujian, semakin pertanyaannya, mah, ada gelato nggak? Mah, ada gelato nggak di kulkas? Saya tahu persis mereka stres dan mereka tahu itu bisa reduce stres mereka. Dan buat saya, itu berarti apa yang saya ajarkan dari kecil berhasil. Bahwa Hmm. dia tahu bagaimana cara mencari kesenangan untuk dirinya sendiri yang nggak melulu hanya dari gadget atau things like that. Tapi mereka kenali, oh makan es krim juga enak, oh bikin kopi atau minum-minum kopi dikit-dikit juga enak, kayak gitu. Gitulah kira-kira, Miss. Wow, cari suatu kegiatan yang dia juga tertarik. Jadi udah mulai nih cari tahu ini si kecil kita Board, emang sukanya apa ya? ya, board Gitu. game kadang-kadang juga menarik sih. Board game ya, atau itu loh, Twister. Twister tuh tahu kan mainan Twister yang jadi diputer, habis itu nanti nyampe ke warna tertentu, nanti warna itu kita di warna itu, misalnya nanti kaki di mana yang kayak gitu loh. Nah itu kan main fisik dikit, terus seru juga karena ada main puter-puterannya, ada warna-warna, dan biasanya anak dia seneng kalau kita terlihat konyol. Karena saya yakin dia nonton TV kan yang lucu-lucu ya. Dia tuh akan senang kalau lihat kita konyol. Jadi kalau kita yang taruh ke tangan di sini, ini di sini, dia akan ketawa-ketawa dan dia akan mau gitu. Kira-kira gitu sih. Ya, semoga abis ini Mami di sini yang ikutan hari ini jadi kreatif ya. Bikin Sebenarnya nggak mesti twister ya, Miss Helen mungkin lebih pengalaman dari saya. Kan bisa ya cari daun atau iya, apa gitu ya ada di di sekitar kita. luar yang ada di sekitar kita yang bisa dipakai gitu. Dan itu bisa dibuat main-mainan. Pasir, Mom, saya punya sekotak. Saya beli sih memang ya, tapi saya punya sekotak pasir yang suka saya mainin sama figurin dulu. Jadi ada entah figurin apalah yang kecil-kecil, itu terus kita akan main pura-pura di situ. Dan pasir itu sendiri kan ketika disentuh sebetulnya kan bikin rasa tenang. Jadi ketika dia main itu dia cerita tentang tokohnya apapun itu ya, dia main-mainin, ya udah akan tercipta komunikasi di situ. Misalnya saya jadi kudanya, dia jadi kelincinya. Oh, kuda ngejar kelinci, kelinci lari atau apa gitu. Tapi di situ aja. Iya, Nah, itu fit and juga udah favorite ya. cukup sih sebenarnya. Kayak gitu aja gitu. Wow, thank you banget Ibu Ika buat hari Sama-sama. ini. Waktunya kita nggak cukup banget ya 1 jam sebenarnya. Saya Nanti terlalu cerewet ya, maaf ya tapi mami-mami. kita seneng banget dengerin Bu Ika nih nyampein pesan-pesannya dan jawabin pertanyaannya kita juga. Terima kasih Bu Ika buat waktunya. Mungkin Sama-sama. nanti kita akan undang lagi Bu Ika di lain waktu dengan topik yang Terima kasih. lebih menarik lagi. Mungkin buat anak remaja kayaknya. Oke Silahkan. deh, gitu. Atau Terima buat kasih. dedinya jangan-jangan Nah, ya Miss Helen iya, ya. kayaknya kita perlu juga ya bikin satu topik yang berhubungan dengan figur ayah. Jadi Mami bisa ajak papinya juga nih untuk ikutan Iya. webinarnya Scarlett. Saya pernah keliling Kalimantan untuk Ya, ngasih topik tentang parenting buat bapak-bapak, ibu-ibu pasti tahu lah. Kalimantan tuh banyak site ya pertambangan. ya. Yang kerja kan bapak-bapak semua. Nah, Hmm. saya dikirim ke sana khusus untuk ngajarin tentang parenting sama bapak-bapak di sana. Karena perusahaannya sangat khawatir kok angka berantem suami istrinya tinggi. Akhirnya mereka minta saya datang untuk ngasih pengarahan sama si ayah-ayah ini gitu. Wow. Jadi emang ada kayak gituan tuh memang kadang diperlukan. Mungkin kita akan bikin itu. Semoga waktunya bisa sama Ibu Ika dan waktunya mami-mami. Berarti harus malam-malam nih biar PPP bisa ikutan juga. Atau enggak di weekend kayaknya Iya, gitu. saya berharap Wah. mudah-mudahan ilmu ini yang tidak seberapa ini mudah-mudahan cukup ya buat pegangan momi-momi supaya tahu kalau ada hal-hal yang membingungkan mana yang harus didahulukan atau diutamakan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa berguna. Wah, thank you Ibu Ika buat waktunya dan sharingnya hari ini dan buat Mami. Karena waktunya juga sudah habis, kita juga mau boleh nyalain videonya. Kita mau foto bareng nih sama Bu Ika nih. Yuk, Mami di sana boleh nyalain videonya biar kita juga bisa foto bersama Ibu Rahaja Ika. Oke nih, kita banyak banget dari Jogja, dari Bandung, wah, dari Jatinangor juga ada nih ternyata. Yuk kita Iya, mau keren banget loh. Aku baca 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 lokasinya di terpesona nih, Miss Surabaya Helen. Iya. dari Indi. Hai Bu Indi, hai Bu Wina, hai Bu Linda dari Cimahi yang selalu ikut nih. Hai Bu Mafi dari Bandung. Nah, oke. Kita mau kayaknya lagi pada ini sih kayak tidurin anak. Jadi kayaknya Iya. dimatiin aja Inggris. Oke, nggak apa-apa kalau gitu misalnya juga akan foto, misalnya hitung sampai 3 ya. Oke, 1, 2,
3. Oke, slide yang kedua, misalnya juga akan foto, 1, 2, 3. Oke, buat Mami boleh nih nyalain unmute untuk saya thank you sama Bu Ika. Thank you, Bu Ika. Sama-sama Miss Thank you Ika, Bu Ika thank dan Miss you. Thank you Bu Helen. Ika, Sama-sama. bermanfaat banget. Terima kasih Bu Mevani. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Bu Ika terima kasih, bermanfaat Sama-sama. sekali. Terima kasih kembali Bu Titis. Sama-sama nih buat mami-mami yang udah ikutan webinarnya Starlen, kita akan ada lagi nanti di pertengahan Oktober ya gitu karena Starlennya di beberapa minggu ke depan kita akan emang ada libur juga gitu karena lagi libur sekolah. Jadi kita akan ketemu lagi nanti di pertengahan bulan Oktober untuk judul atau topik parentingnya nanti kita akan kabari lagi via Instagramnya Starlen gitu. Kalau misalnya mau langsung follow Ibu Ika bisa langsung juga nih follow Instagramnya @rahajeng_ika kalau nggak salah ya Bu ya. Atau nggak bisa lah. Iya, kalau Bisa kayak langsung gitu. follow. Iya. Bisa langsung follow dan bisa nanya-nanya juga nih. Iya nih, Iya, mau. DM. Betul. Iya. Oke, thank you buat mami-mami juga yang udah hadir di siang hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu dan terima kasih buat Ibu Ika di sana. Sehat terus ya Bu Terima kasih Ika. kembali, Salam buat sama-sama. keluarga di sana ya. Terima kasih banyak. Selamat Miss Helen sore juga akan pamit mundur semuanya. dari tim Starlen. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih buat mami-mami yang udah Sama-sama. datang. Terima See you kasih ya again. Momi.